Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, walaupun banyak sekali kendala, tapi semoga setelah ini kendalanya berakhir dan kita bisa mengikuti kursus online ini dengan lancar. Kita mau belajar mengenai microcontroller. Microcontroller ini sebuah perangkat digital. Sebelum kita membahas digital, kita bahas dulu analog. Analog itu ketika sebuah jalur, entah itu input, masukan, ataupun output, keluaran, itu dia bisa memiliki range tegangan yang luas. Kalau kita menggunakan 0 dan 5, berarti dia punya range antara 0 sampai 5. Tegangannya bebas, seberapapun bisa. Misalkan 2,31567 sampai berapapun itu bisa. Tidak ada batasan. Sedangkan digital, ini hanya ada dua level tegangan, low maupun high. Hanya ada dua level tegangan. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa low ini nggak nempel ke 0 dan high ini nggak nempel ke 5. Karena memang kenyataannya nggak begitu. Tapi kita nggak perlu tahu secara detail ini high berapa, low berapa. Karena idealnya low itu nyambung ke 0 dan high itu nyambung ke 5. Ini idealnya. Jadi hanya ada nyambungnya kemana? Nyambungnya kemana? Ke 0 atau ke 5? Low atau high? Low atau high? Hanya ada itu. Hanya ada dua. Nggak ada 2,3 dan sebagainya seperti yang analog. Nggak ada. Hanya ada dua. Nah, kalau kita memiliki dua level, dua keadaan, maka tadi kita menyebutnya low dan high, itu bisa kita terjemahkan menjadi hal yang berbeda. Misalkan menjadi padam dan nyala, padam dan nyala, padam dan nyala, padam dan nyala. Apakah low itu berarti padam dan high berarti nyala? Tidak selalu. Karena ini tergantung bagaimana kita menggunakannya, menafsirkannya, itu tergantung kita. Tapi yang pasti adalah hanya ada dua keadaan, padam dan nyala. Kita bisa balik bahwa low nyala dan high padam, bisa, boleh. Yang penting hanya ada dua keadaan, padam nyala. Kemudian selain padam nyala, kita masih bisa menerjemahkan menjadi sesuatu yang berbeda lagi. Misalkan 0 dan 1. Kalau low sama dengan 0 dan high sama dengan 1. Kenapa kita menggunakan 0 dan 1? Tujuan kita adalah membuat mudah. Menggunakan low, high, kemudian nyala, padam, itu akan susah. Susah bagaimana? Susah untuk perhitungan matematik. Kalau kita menggunakan 01, nanti kita bisa menggunakan keadaan ini untuk matematik. Kalau cuma 0 dan 1, mungkin kita akan bingung. Ini bisa matematiknya bagaimana cuma 0 dan 1? Cuma 0 dan 1 dikatakan mau bisa matematik. Sepertinya sangat susah. Sangat susah. Tetapi kalau misalkan ada 8 buah seperti ini, ada 8 buah, maka ini menjadi benar-benar bisa diperlakukan sebagai matematik. Ini ada bisa 0, 1, sama,
Ini juga bisa 0, 1 sama ini juga. Semuanya sama, bisa 0 dan 1. Nah, bagaimana kita menggunakan ini untuk operasi matematik? Kita harus melihat dulu kepada keadaan angka-angka yang biasa kita gunakan. Angka yang biasa kita gunakan itu disebut sistem bilangan desimal. Itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketika mencapai 9, dia akan kembali ke 0 lagi. Berulang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, 0 lagi. Begitu seterusnya. Nah, model begini, ini kalau digitnya bebas, maksudnya tidak ditentukan. Tetapi ketika kita digitnya ditentukan, kita biasa menulis model begini. 00, 01, 02, dan seterusnya 09. Kemudian setelah 09 menjadi 10, 10. Jadi ketika perubahan dari yang tertinggi kembali ke yang terendah, maka digit di sebelah kiri akan dinaikkan 1. Dari 0 ke 1. 10, kemudian 11, dan seterusnya sampai 19. Kemudian dari sini 9 balik lagi ke 0. Ketika 9 ke 0, artinya yang paling tinggi balik ke yang paling 0, maka digit sebelahnya akan naik 1. Kemudian ini 21, ini 29, balik lagi, ini 9 ke 0, 2 ke 3. Nah, sekarang kita lihat. Ini juga bisa seperti itu. Pertama, dari 0, kita naik menjadi 1. Nah, naik menjadi 1. Ketika setelah 1, ini nggak ada angka di atas 1. Karena nggak ada angka di atas 1, balik lagi ke 0. Nah, ketika dia balik ke 0, maka digit yang di sebelahnya ini akan menjadi 1. Dan ini kembali ke 0. Nah, ini menjadi 1 ke 0. Kemudian ditambah lagi, ini naik lagi menjadi 1. Ini nggak berubah, karena kan ini dari 0 ke 1, bukan dari 1 ke 0. Nah, kalau seperti ini, nah ini dari 1 ke 0, ini ya, dia 1 ke 0, nanti maka yang di sebelah sini akan ditambah, akan dinaikkan. Tapi karena ini juga 1, ini akan balik menjadi ke 0, maka yang ini yang akan dinaikkan. Yang ini kembali ke 0. Nah, ini akan dinaikkan. Berikutnya, ini tetap, ini naik. Nah, ini kembali ke 0, berarti ini yang menjadi 1. Nah, ini naik, nggak ada yang berubah. Ini kembali 0, ini kembali 0, ini kembali 0, berarti ini 1. Dan seterusnya. Ini akan bisa naik seperti itu terus. Batasannya adalah, angka terendah adalah 0, dan angka tertinggi adalah 255. Ketika ini semua menjadi 1, maka ini adalah angka tertinggi, 255. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya adalah bahwa masing-masing digit, ini ada 8 digit, masing-masing digit itu digit pertama punya nilai 1, digit berikutnya ini 2 kali lipat dari digit sebelumnya. Ini nilainya 2. Berikutnya 2 kali lipat, jadi 4, berikutnya 2 kali lipat, dan seterusnya. Ini adalah perubahan dari penafsiran bilangan yang tadinya hanya low dan high, nyala dan padam, kita ubah menjadi 0 dan 1, dan ternyata setelah itu kita bisa menggunakan ini seperti bilangan. Bisa untuk perhitungan matematik. Nah, kalau sudah bisa untuk perhitungan matematik, proses selanjutnya akan menjadi lebih mudah, karena kita perlakukan pengontrolan ini semuanya nanti seperti kita menghitung matematik saja. Nggak seperti mengatur saklar, on off dan sebagainya, nggak bisa dihitung secara matematik. Tapi ketika kita ubah menjadi 0 dan 1 menjadi angka, maka ini akan menjadi perhitungan matematik. Oke, ini teori dasar dari digital. Jadi intinya adalah hanya sebuah saklar menjadi 0 atau menjadi 1, 0 atau 1, tetapi kemudian ini akan kita terjemahkan menjadi sebuah bilangan. Oke.
Kita kemudian lanjut ke program. Di buku kita punya contoh LED pertama. Punya contoh LED pertama. Kita langsung jalankan simulasi agar kita bisa melihat hasil-hasilnya. Ini simulasi. Untuk menjalankan simulasi, klik yang ini. Oke, ini ada yang tanya, 225 dari mana? Pertama mungkin kita akan merasa sulit 225 dari mana. Tetapi nanti gampangnya kita bisa menggunakan kalkulator saja. Kalkulator saja. Tadi sudah ada kita sebutkan bahwa masing-masing punya bobot milik. Masing-masing punya bobot milik. Ini punya bobot 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Kalau ini semuanya dijumlah, maka hasilnya 255. Ini angka-angkanya. Kalau misalkan ini dibuang, nah ini menjadi 127. Kalau ini dibuang, menjadi 63 dan seterusnya. Itu angka ini diperoleh dari mana? Tapi kalau masih sulit, nanti kita bisa menggunakan kalkulator saja. Atau di simulasi ini, nanti kita juga bisa melihat. Nah, dalam microcontroller, itu semuanya terdiri dari angka 0 dan 1 seperti ini. Semuanya. Ini. Semuanya adalah 111, 111. Ada 8 buah. 8 buah, 8 buah. 8 buah. Nah, semua yang menyimpan ini kita sebut sebagai register. Register. Ini adalah register. Nah, pertama kita akan mencoba untuk menjalankan perintah-perintah microcontroller. Ini move. Itu kita sebut sebagai mnemonic. Mnemonic adalah istilah untuk mempermudah kita membuat program. Ada kode-kode move. Itu sebenarnya singkatan dari move, M-O-V-E, move, yang artinya memindah. Tapi arti sesungguhnya bukan memindah, tapi menyalin. Nah, aturannya adalah bahwa operan yang berada di kiri, operan pertama, itu sebagai tujuan. Dan operan yang ada di kanan, operan kedua, ini sebagai sumber. Pada contoh ini, kita menggunakan operan pertama itu register A. A punya nama lain ACC atau akumulator. Ini posisinya di sini. Ini posisi dalam simulasi. Dalam sesungguhnya kita nggak perlu lihat, tapi kita bisa menggambarkan bahwa ada sebuah register yang namanya akumulator, yang semuanya juga terdiri dari 0101 seperti tadi 0101. Jadi ini bisa kita gunakan untuk saklar, on off, high low dan sebagainya, atau bisa kita gunakan untuk perhitungan matematik. Nah, kita coba jalankan. Untuk menjalankan pertama harus di reset, kemudian untuk satu langkah itu single step. Nah, kita lihat single step. Nanti ini akan berisi 111 110. Ini satunya 7 0 0. Akan berisi begini. Sekarang ACC ini berisi 111 111 0. Nah, ini di simulasi kita langsung memberi 3 angka sekaligus. Bagian sini adalah diterjemahkan menjadi heksadesimal. Ini biner yang tetap 0 dan 1, dan ini desimal. Nah, langkah berikutnya masih menggunakan move. Move sebagai tujuan P1, kemudian sumbernya A. Jadi kita akan memindah dari sini menuju ke P1. Kita jalankan. Nah, dari sini akan dipindah ke sini. Kemudian langkah berikutnya adalah RLA. Ini adalah perintah khusus. Ini bukan termasuk perintah matematik yang seperti yang biasa kita kenal, tapi ini manipulasi bit.
Nah, ini hanya ada di microcontroller. Nah, ini untuk apa? RL ini rotate left. Jadi dia akan berputar ke sini, bergeser. Yang di sini 0 akan berpindah ke sini. Yang di sini berpindah ke sini dan seterusnya. Kemudian yang paling kiri akan membalik ke posisi paling kanan. Kita lihat. Nah, dia bergeser. Setelah itu masih menggunakan move lagi, memindah, mengisi. Sekarang yang akan diisi adalah register R7. R7 diisi dengan 2. Ini akan berisi dengan 2. Nah, langkah berikutnya R6 diisi dengan 2. Langkah berikutnya R5 diisi dengan 2. Nah, kita sudah terbiasa menggunakan move. Move ini tujuannya seperti ini, mengisi sebuah register tertentu dengan sumber tertentu. Kita sudah menggunakan move berkali-kali, tujuannya mengisi register tertentu dengan angka pada sumber. Ini kita mengisi ada A, P1, R7, R5, R6 dan seterusnya menggunakan apa yang ada di sebelah kanannya. Kemudian perintah berikutnya DJNZ. Ini mnemonic yang kepanjangannya adalah decrement dikurangi, decrement and jump if not zero. Jadi register yang sebagai operan pertama, operan pertama itu akan dikurangi, nilainya akan dikurangi dengan 1. Kemudian kalau isinya tidak 0, maka dia akan melompat, akan berpindah ke yang ditunjuk operan kedua. Dalam hal ini I3. Jadi ini akan dikurangi R5 ini 2, kemudian 1. 1 ini enggak 0, karena itu dia akan meloncat ke L3. Tapi L3 adalah dirinya sendiri. Jadi kita lihat bahwa kalau kita menjalankan, dia tidak akan kemana-mana, tapi R5 akan kurang menjadi 1. Nah, dia akan kurang menjadi 1. Dia tidak kemana-mana, karena dia meloncat ke dirinya sendiri. Sekarang, 1 kalau dikurangi 1 akan menjadi 0. Jadi dia tidak lagi loncat, tapi turun ke bawah. Tidak lagi loncat, tapi turun ke bawah. Nah, sekarang, karena di R6 ini, operan berikutnya adalah L2 yang ada di sini, maka dia akan kelihatan meloncatnya. R6 akan menjadi 1 dan loncat ke posisi sini. Loncat. Nah, dia akan loncat. Menjadi 1 dan loncat. Kemudian perintah berikutnya akan kembali mengisi R5. R5 diisi menjadi 2 lagi. Kemudian seperti tadi dia akan 2 kali turun. Nah, sekarang R6 akan menjadi 0 dan dia tidak akan meloncat ke I2 tapi turun ke bawah. Turun ke bawah, R7 akan dikurangi dan loncat ke L1 akan balik ke sini lagi. Dan isinya adalah mengisi R6 dengan 2, R5 dengan 2 dan melakukan seperti yang tadi lagi, turun, akan melakukan seperti yang tadi. Nah, turun, ini juga akan turun. Nah, sekarang R7 sudah 1, kemudian dia tidak akan loncat, tapi akan turun. Perintah berikutnya adalah SJMP. SJMP ini kepanjangan singkatan dari short jump. Jadi dia lompat, tapi lompatannya pendek, dekat. Kalau lompatannya dekat menggunakan short jump. Otomatis kita bisa melihat dari ini, dia akan kembali ke loop, akan menuju ke sini, loop short jump. Nah, dia seperti itu. Kemudian kita perhatikan bahwa isi P1 ini kan A yang pertama, yang ini. P1 yang ini. Tapi A sudah berbeda karena sudah digeser tadi. Sekarang A akan
dikirim ke P1 lagi. Nah, dikirim ke P1 lagi, sama. Kemudian langkah berikutnya berulang seperti tadi, menggeser yang A dan seterusnya. A dan seterusnya. Ini hanya akan berulang seperti tadi. Hanya akan berulang. Mungkin kita heran, tujuan kita hanya akan membuat nyala lampu yang bergerak. Tujuan kita hanya akan membuat nyala lampu yang bergerak. Kenapa kita menggunakan perintah yang banyak seperti ini? Untuk apa? Itu kan pasti akan menjadi pertanyaan. Kenapa gitu kan? Kenapa ini bahkan ada mengisi R7 dengan 2, mengisi R6 dengan 2, mengisi R5 dengan 2, kemudian ini di sini dikurangi dan lompat dan sebagainya. Untuk apa? Untuk apa seperti itu? Tujuan kita kan hanya ingin membuat nyala lampu yang bergerak. Tujuan kita itu. Tapi kenapa kok menggunakan cara yang ribet seperti ini? Nah, kita harus tahu bahwa microcontroller itu bekerja dengan sangat cepat. Kecepatannya sangat tinggi. Karena itu, kita perlu melakukan sebuah tundaan agar nyala dari lampu-lampu itu bergesernya bisa diikuti oleh mata. Diikuti oleh indera manusia. Nah, jadi apa yang dilakukan di sini dari baris ini, alamat kelima ini sampai ke sini, itu tujuannya hanya untuk membuang waktu, karena itu muter-muter. Kita bisa lihat, misalkan kita jalankan secara terus-menerus. Nah, dia hanya akan berputar-putar di situ, untuk waktu yang tertentu. Kemudian baru setelah itu dia akan kembali ke sini, menggeser lagi. Kita perhatikan di sini. Nanti dia akan bergeser. Nah, dia akan bergeser. Di P1 ini akan bergeser. Tetapi tidak langsung. Ada sebuah tundaan. Nah, kita menggunakan angka 2 ini, tujuannya hanya agar kita tahu ini mau ngapain. Kita tidak perlu menunggu membuat sebuah tundaan yang sangat lama, tidak perlu, karena kita bukan microcontroller. Ini kita hanya simulasi. Waktu kecepatan eksekusi kita juga lambat, karena kita tidak mungkin bisa melihat pergerakan perintah-perintah itu dijalankan kalau kecepatannya seperti microcontroller. Karena itu kita menggunakan angka 2. Nah, kalau kita mau memprogram untuk yang sesungguhnya, maka kita perlu menggunakan tundaan yang benar-benar lebih panjang. Nah, ini adalah program untuk membuat LED yang nyala bergerak. Kalau diprogram ke microcontroller yang sesungguhnya, di sini kita akan menggunakan angka 10, 255, 255. Ini yang kita gunakan. Kalau kita jalankan ini di simulasi, ini akan sangat lama. Kita coba. Nah, di posisi L3 ini, dia akan macet di situ sangat lama. Karena nilainya dari 255 dan dia baru akan turun kalau sudah 0. Setelah itu nanti ini akan balik lagi, diisi lagi, dan seterusnya. Ini akan menjadi sangat lama. Dan kuota Anda bisa habis sebelum kita bisa melihat apapun yang terjadi. Kuota sudah habis dulu. Kuota habis, dan kita nggak tahu apa-apa. Karena itu, saya kemudian menggunakan yang angka kecil, hanya agar kita bisa memahami. Oke, kita stop dulu. Kemudian kita ngobrol lagi. Nanti, jadi ini kita tutup dulu. Nanti meetingnya kita kasih lagi yang baru.